Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat grafik tadi ya. Jadi kalau berdasarkan yang tadi nih, soal tadi, itu bisa ditulis seperti ini nih grafiknya nih. Ini dari, itu kan fx-nya sama dengan x kuadrat ya. Berarti dari sini nih, x kuadrat, dengan batasnya dari 0 sampai 2. Ya kan? Kita dapatkan seperti ini, kemudian min x kuadrat plus 4x minus plus 9x kuadrat plus 2 min 2x plus 18 min setengah x plus 6 dan x min 9. Nah, untuk membuatnya kita bisa pergi ke halaman ini desmos.com/kalkulator ya, desmos.com /kalkulator. Oke, nah grafiknya bakalan seperti ini. Jadi kalau kalian lihat seperti ini grafiknya, kita kesampingkan dulu nih fungsinya. Nah, seperti ini nih. Oke, ini untuk membuat grafiknya. Jadi ini kalau dikatakan ini adalah grafik penambahan kasus per hari, gitu ya. Nah, kalian juga bisa buat sendiri. Kalau misalkan ingin diganti, misalkan ingin diganti yang sini jadi fx-nya sama dengan 2x. Nah, seperti ini juga bisa nih. Kan munculnya seperti ini. Atau yang sini diganti misalkan min x kuadrat plus berapa ya? Plus 5x misalkan. Atau plus 4x min plus ini guys, plus 6x min 7 atau min berapa? Min 4. Nah, ini kan pas. Nah, ini misalkan diganti jadi berapa nih? Jadi berapa ya? X plus 5 x min 5 misalkan, atau gini aja deh, 5x kegedean ya, atau ini x plus 2. Nah, pas kan ya, pas dengan ini tadi jadi continue. Nah, seperti itu kalian ganti satu-satu ya, jadinya seperti ini. Sekarang ini saya hapus, ini misalkan 3 aja nih. Nah, seperti ini. Ini berarti di sana ini batasnya dari 0 sampai 2, kemudian 2 sampai 3 dan 3 sampai 6. Nah, seperti ini nih hasilnya. Ini kan nyambung semua nih, harus nyambung semua untuk membuatnya ya. Jadi biar ditentukan ini adalah fx. Oke. Bisa ya, kalian bisa coba-coba untuk mengetahui rumusnya. Atau kalau misalkan ingin dengan kasus real datanya ya, misalkan ini ya, data kasus COVID-19. Nah, misalnya gini, tuh, misalkan gini, misalkan hari pertama nih, hari ini hari ya, hari 1, enggak, hari ke 0. Hari ke 0 dulu ya, hari ke 0. Ke 0 kan ini hari, kemudian y-nya berarti kasusnya ya, kasus banyak kasusnya. Ini hari ini kasus. Nah, kita ganti dengan warna lain aja ya. Kan yang sini itu hari, yang sini adalah kasus ya. Ini hari itu bisa ditulis sebagai x ya, ini sebagai x, ini sebagai fx atau y ya. Oke, misalkan hari ke 0. Hari ke 0 itu y-nya sama dengan 0. Kemudian hari kedua, hari pertama berarti y-nya sama dengan 4 ya. Misalkan ada 4, kemudian hari ke, kita lompat aja, misalkan hari keempat y-nya itu 10. Ini buat batas-batasnya ya. Ini hari ke-6, misalkan tiba-tiba 25. Terus hari ke 10 misalkan ada 5, turun ya malah ya. Oke, nah jadi ini nih,
kita akan buat rumusnya. Ya, berarti yang pertama adalah dari ini ya. Kita tentukan yang pertama adalah mana nih, berarti sini ya. Dari X-nya 1 sampai 4 ya. Kemudian yang kedua berarti batasnya dari 4 sampai 6 ya. Oh, kita terus yang di sini aja nih. Dari sini. Dari 1 sampai 4 ini yang pertama, kemudian dari 4 sampai 6. Yang kedua ini 6 sampai 10, yang ketiga. Nah, kita coba buat dulu nih. Berarti kan berarti kan titiknya itu kita tulis di sini ya. X1 yang pertama, kasus pertama, X1, Y1 itu sama dengan 1,4. Kemudian yang X2, Y2 nya itu sama dengan 4,10. Nah, kita mau tentukan ini dalam bentuk persamaan linear atau persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat, berarti kita menggunakan rumus trik puncak. Ya. Jadi kalau rumusnya seperti ini. Saya ingat ya. Berarti Y itu sama dengan A kali X min X puncak kuadrat plus Y puncak. Ini dengan kalau misalkan persamaan kuadrat. Berarti yang ini sebagai, kita tentukan sebagai puncaknya. Oke. Berarti Y sama dengan, kita tulis ya, langsung kita kerjakan coba. Y sama dengan apa nih? Sama dengan A-nya belum tahu, X-nya belum tahu, X puncaknya ini ya, 4. Berarti X min 4 plus 10. Oke. Kalau udah, sekarang coba kita masukkan ini X, Y-nya untuk mendapatkan A-nya. Berarti masukin Y-nya 4 sama dengan A-nya belum tahu, ini 1 min 4, ini kuadrat lupa, plus 10. Berarti sama dengan 4 sama dengan ini 3 kuadrat, berarti 9 ya, 9A plus 10, berarti 9A sama dengan berapa nih? 4 min 10 min 6 ya, berarti A nya sama dengan min 6 per 9 atau 2 per 3. Jadi bisa kita dapatkan ini rumusnya kan ini nih, rumusnya yang ini, tinggal diganti aja, diganti A-nya. Nah, berarti fx-nya sama dengan A-nya diganti min 2 per 3, ini ada minnya, min 2 per 3 dikalikan X min 4 kuadrat plus 10. Nah, gini aja nih. Kemudian yang kedua nih. Yang kedua, ini udah ketemu ya, fungsi pertama. Terus yang kedua, kita coba buat lagi. Yang kedua ya. Yang kedua kalau misalkan ini berarti dari 4 sampai 6, berarti X1, Y1 nya sama dengan 4,6. Terusnya 4,10, X2, Y2 nya sama dengan 6,25. Nah, sekarang kita mau buat ke persamaan linear ya. Nah, kita atur saja nih. Ini persamaan linear. Ya, ini persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Kita bisa menggunakan ini ya, rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke, nah untuk mendapatkan ini, kita cari M-nya dulu. Cara mencari M-nya gimana? Cara mencari M-nya, berarti kan M itu sama dengan apa? Delta Y per delta X. Nah, berarti Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti Y2-nya berapa? 25 min 10 per 6 min 4 ya, sama dengan berapa nih? 15 per 2 ya. Oke, udah kita dapatkan M-nya. Terus tinggal dimasukin nih. Berarti ini Y-nya, tetap Y. Y1-nya berapa nih? Y1-nya 10. M-nya 15 per 2. Dikalikan X-nya berapa?
ini tetap X1 nya 10. Oke, kita dapatkan Y sebenarnya 15/2 kalikan X min 10 tambah 10. Oke, udah ya. Nanti kalau dalam penghitungan integralnya baru kita jabarin lagi ya. Yang penting dapat ininya dulu. Terus yang ketiga nih. Yang ketiga kan X-nya berapa nih? X1 Y1 sama dengan 6,25. Yang X2, Y2 sama dengan 10,5. Kalian bisa pakai ini ya, dibuat ke persamaan linear atau persamaan kuadrat. Kita buat lagi apa nih? Persamaan kuadrat aja coba ya. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat sama kayak tadi ya, pakai rumus puncak itu. X puncak di puncak. Nah, berarti Y sama dengan AXP plus YP. Nah, kita masukkan berarti, ini berarti kan sebagai puncak. Ini sebagai puncak. Puncaknya berarti Y sama dengan AX min X-nya berapa nih? 10 kuadrat plus 5. Berarti ini rumusnya. Ini rumusnya, nanti tinggal diganti A-nya kalau udah dapat A. Nah, untuk mendapatkan A, kita masukkan. Nah, untuk mendapatkan A, kita masukkan ini ya, Y sama X-nya. Berarti 25 sama dengan A kalikan 6 min 10 kuadrat plus 5, berarti 25 sama dengan A 4 kuadrat, berarti 16A ya. 16A. 16A plus 5 berarti 16A sama dengan 10. A-nya sama dengan, oh yang ini, maaf. Oke, kalau di sini kan kita udah tahu. Ini berarti kita ganti yang puncaknya yang ini aja, karena kan turun ini, berarti yang ini puncaknya yang ini ya. Nah, itu berarti puncaknya kita. Oke, rumusnya seperti ini. Oke, rumusnya seperti ini. Kemudian kita tentukan puncaknya nih. Jadi kan tadi kan dia grafiknya kan naik, terus naik lagi, terus ini kan turun, kan berkurang kan. Nah, berarti puncaknya yang ini ya. Ini puncaknya. Ini puncaknya berarti kita bisa masukkan nih. Y sama dengan AX min 6 kuadrat plus 25. Nah, ini yang rumus fx-nya, nanti kita cari A-nya. Untuk mencari A-nya berarti kita masukkan ya. Kita masukkan Y-nya berarti 5 sama dengan A 10 min 6 kuadrat plus 25, berarti 5 sama dengan 10 min 4, berarti 16A plus 25, berarti 16A sama dengan min 10, berarti A-nya sama dengan min 10 per 16 ya, atau min 5/8. Oke, berarti fx-nya sama dengan min 5/8 X min 6 kuadrat plus 25. Nah, kalau yang kedua tadi fx-nya mana? Fx-nya ini ya. Fx-nya sama dengan 15/2 kalikan X min 10 plus 10. Nah, kalau udah dapatkan semua nih, kita bisa buat grafiknya. Nah, buat grafiknya, untuk gambar grafik berarti yang pertama nih, kita masukkan ke grafik desmos.com ya, /kalkulator. Nah, ini nih udah kita masukin jadi seperti ini nih. Ini dengan batasnya seperti ini ya, 0 sampai 4, kemudian 15/2 X min 4 plus 10 sama dengan 4 sampai 6. Ini ya seperti ini,
bisa dimodifikasi sendiri tergantung dengan fungsinya masing-masing. Nah, nanti grafiknya bakalan seperti ini. Oke, grafiknya seperti ini ya. Nah, ini berarti grafik penambahan kasus per hari gitu ya. Bisa ya. Kalau udah bisa, nanti untuk mencari integralnya berarti kan kalau dibuat soal nih, jadi dibuat soal sama kayak tadi. Berarti kasusnya kan kasus COVID-19, berarti fx-nya kan sama dengan apa tadi? Ada 3 ya. Yang pertama berarti min 2/3 x min 4 kuadrat plus 10, atau min 2/3 x min 4 kuadrat plus 10. Ini bisa kita modifikasi lagi, jadinya apa nih? Min 2/3 kalikan x kuadrat min 16x min 8x ya. Maaf, hapus saja. Min 8x plus 16 ya, plus 10. Nah, ini sama dengan apa nih? Min 2/3 x pangkat 2 plus 2 kali 8 berapa? 16/3 x plus min ya, min 2 16 min 3/2/3 plus 30/3 ya. 3 min juga 32 plus 30/3 jadinya berapa? Langsung kita ganti aja, jadinya min 2/3. Jawabannya ini fungsinya min 2/3 ya. Oke, aduh, kita hapus aja ya. Itu jadinya kita tulis min 2/3 x pangkat 2 plus 16/3 x min 2/3. Oke, ini yang pertama. Terus batasnya dari berapa sampai berapa tadi? Batasnya dari 0 sampai 4 ya, karena kasus pertama kan tidak ada, berarti 0 sampai 4. 0 sampai 4. Terus yang kedua nih, yang kedua tadi berapa fx-nya? Yang kedua fx-nya 15/2 x min 10 plus 10. 15/2 x min 10 plus 10 bisa kita tulis lagi dari 15/2 x min 150/2 plus 20/2 ya. Sebenarnya apa? 15/2 x min 130 bagi 2 berarti berapa? Min 65. 65. Terus batasnya berapa dari berapa toh? 4 sampai berapa tadi ya? Ya, 4 sampai 6 ya. 4 sampai 6. Terus untuk yang ketiga nih, yang ketiga min 5/8 x min 6 kuadrat plus 25. Min 5/8 x min 6 kuadrat plus 25. Yang ketiga min 5/8 x kuadrat plus 25 ya, dengan min 5/8 kalikan x kuadrat min 12x plus 36 tambah 25 berarti sama dengan apa nih? Min 5/8 x kuadrat plus 60/8x berarti min 180/8 plus 8 kali 25 berapa? 25 kali 8 berapa ya? 8 9 200 ya, 200. Nah,
berarti sama dengan min 5/8x kuadrat 60/8x min plus ya, plus 20/8. Bentangnya dari berapa berapa sampai 10 ya. Oke, kita hapus aja nih, kita langsung ke sini. Berarti sama dengan apa nih? Min 5/8 x kuadrat plus 60/8x plus 20/8 ya. Bentangnya nih. Nah, ini untuk kasusnya nanti tinggal diintegralkan saja untuk mendapatkan total kasusnya ya. Oke, sampai sini bisa ya. Jadi, nah ini kalau mau dibuat kasus COVID-nya. Oke, stop.